Oke. Ya, selamat sore pemirsa. Hai guys. Ya, kami ada di tengah lautan. Ini kami ada di sekitar Ancol. Dan hari ini kami mau berbicara tentang bagaimana mempersiapkan akhir tahun. Jadi, apa yang diharapkan ketika kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Dan saya kembali lagi bersama kakak-kakak saya yang luar biasa. Ada kakak Yohan, ada kakak Maria, ada kakak Dewi, dan juga ada kakak Esti, dan saya sendiri dengan kakak Ninin ya. Oke, dan saya ingin memulai mungkin dari kakak Esti dulu. Apa yang Kak Esti dapatkan selama tahun 2020, perjalanan Kak Esti, mungkin banyak pengalaman yang didapat, mungkin ada satu atau dua lah pengalaman yang bisa Kak Esti bagi pembelajaran penting selama 2020. Ya, terima kasih. Mungkin saya hanya bisa berbagi pengalaman saya di tahun 2020, di mana kita menghadapi masa pandemi ini dengan tidak mudah ya, sangat begitu berat banget. Tetapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu ke waktu, kita belajar, kita beradaptasi, dan kita tetap bersyukur bahwa pandemi ini berharap akan cepat berlalu. Jadi kami juga pengalaman yang saya alami mungkin juga dengan ibu-ibu yang lainnya sebagai ibu rumah tangga, saya rasa juga mengalami hal yang sama. Puji Tuhan, kita bisa lalui hal itu dengan mau nggak mau bersyukurlah gitu, mau nggak mau, artinya harus bersyukur. Saya rasa itu. Jadi apa ya, pengalaman yang belum pernah dialami sama sekali, karena memang bukan hanya Indonesia saja tapi seluruh dunia mengalami pandemi ini. Saya rasa itu. Kak Dewi silakan. Pengalaman di 2020 ini yaitu pengalaman belajar. Oleh karena keadaan kita dipaksa untuk belajar sungguh-sungguh gitu. Kalau kemarin-kemarin kan rasanya posisi nyaman, zona nyaman. Kadang ada satu kesulitan rintangan kita masih anggap nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kesulitannya itu nggak berhenti-berhenti, berkesinambungan. Jadi kita belajar banyak hal dan benar-benar di tahun yang akan datang akan kita terapkan tentang hal-hal di tahun 2020 yang ternyata menjadi pembelajaran di tahun 2021 nanti. Mungkin kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ya dalam hal hidup, dalam hal berpikir, pola hidup, mindset kita yang paling penting. Kita tidak lagi merasa nyaman merasa aman di zona nyaman kita, tapi kita juga mau mencoba segala zona untuk apapun yang terjadi kita tetap nyaman. Kalau saya pengalaman di tahun 2020, prinsipnya ada 3. Yang pertama ada 3 B. 1 B yang pertama adalah berserah sama Tuhan. Jadi hidup kita serahkan semua sama Tuhan. Lalu yang di tahun 2021 juga tetap kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik diri kita pribadi maupun seluruh keluarga kita serahkan sama Tuhan. Yang B yang kedua adalah belajar dari pengalaman di tahun 2020 agar yang jelek-jelek boleh kita buang dan yang baik-baik aja kita pilih untuk kita lakukan di tahun 2021. Belajar juga untuk mencari peluang, kesempatan di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Dan yang ketiga, B adalah bersyukur. Tetap bersyukur sama Tuhan, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita alami, bersyukur aja sama Tuhan. Oke, gitu aja. Terima kasih Kak Yohan. Mantap Ibu Maria, Kak Maria. Kalau dari saya 2020 itu tahun yang penuh tantangan. Karena di mana Covid melanda, suami saya terkena kecelakaan. Pengalaman yang berharga banget. Itu benar-benar kita terpuruknya di situ. 3 bulan suami di rumah sampai nangis dan sebagainya. Tapi akhirnya kita bersyukur di situ bahwa ternyata segala yang kita punya itu kita harus benar-benar berserah, benar kata Bu Maria tadi. Mungkin karena kecelakaan itulah akhirnya kita berpikir bahwa hidup kita
nggak harus flat gitu, harus ada gelombang-gelombang seperti di tengah laut ini. Justru gelombang itulah gelombang itulah yang membuat indah ya, riak-riak itulah justru yang membuat indah kehidupan itu. Sehingga pada akhirnya di 2021 kita nanti akan semakin kuat. Mungkin akan ada tantangan lagi, tapi karena kita sudah berpengalaman dengan tahun 2020, di 2021 kita akan semakin kuat. Itu aja. 2021 tetap semangat menjalani hidup, apalagi tadi 3B bukan 3M ya 3B tadi yang Bu Maria bilang bagus sekali. Saya juga belajar nih dari Bu Maria nih, Kak Maria nih ya. 3B, berserah, bersyukur, belajar ya itu. Ya itu aja Kak Maria. Jangan takut bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Berubah dari keadaan kemarin yang tidak baik, di 2021 ini kita perbaikannya kita jalani sehingga segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Iman kita semakin diteguhkan oleh keadaan, dan yang paling ini sih ya, inisial itu makin giat berada di dalam kerohanian, pendekatan diri kepada Tuhan ya, semakin rohani lah kita ini, supaya jangan dikit-dikit mengeluh lagi. Udah bosen lah 9 bulan ini mengeluh toh. Kalau cuma mengeluh doang ya udah flat aja hidup kok begini aja. Semoga di 2021 berubahlah kita, semua sifat kita berubahlah. Hobi juga bolehlah berubahlah, mindset, pola hidup semualah. Pergaulan juga mungkin kita pilih teman dengan baik, yang sekiranya pergaulan itu tidak membawa kebangunan rohani buat kita ya nggak perlu lagi lah kita lanjutkan. Carilah kawan-kawan yang boleh saling menguatkan di dalam Tuhan, supaya ketika apapun yang terjadi di dalam hidup kita nggak langsung nyerah. Ada selalu kawan yang akan mengingatkan kita, menghibur kita agar lagi serius gua agar paling tidak ya ada yang mengingatkan kita kalau mengikut dekat kepada Tuhan itu bukan cupu kalau kata anak KPR bilang, tapi dekat kepada Tuhan, aktif di gereja itu adalah gaya hidup yang modern, yang baik, yang sekarang ini lebih tren lah. Apalagi setelah pandemi ini ya, kita begitu bersyukur bisa ke gereja walaupun terbatas, dan mungkin di 2021 itu segala kebutuhan rohani kita bisa kita penuhi. Kalau cuma rutinitas gereja mah jangan lagi bolos deh gitu ya. Begitu juga dengan ibu-ibu nih, ambillah kegiatan di luar ibadah rutinitas, pergi ke kegiatan wanita, komisi perempuan umpamanya, atau kalau memang waktunya tidak sempat, begitu banyak media yang menampilkan tentang firman Tuhan, tentang ibu-ibu untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Jangan jadi ibu yang kerjanya diomelin sama suami, kerjanya dikeluhin sama suami. Strong. Kalaupun udah strong, tetap suami itu marah-marah ya udah kodratnya lah, mau bagaimana. Tapi jangan juga didoain ya supaya suami cepat diambil Tuhan ya, enggak ya. Ya paling enggak itu semua jadi proses. Anak-anak juga, apa yang kita lakukan hari ini akan jadi guru pengalaman bagi anak-anak. Makanya bikin yang baik-baik supaya anak kita nanti tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang boleh menjadi berkat di dalam setiap pergaulan, sukses di dalam studi, pendidikan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Oke, terima kasih. Harapan saya untuk 2021 pastinya segala sesuatunya menjadi lebih baik. Dan kita harus positive thinking bahwa segala sesuatunya pun semua atas penyertaan Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir, dan kita akan tetap berusaha memberikan yang terbaik, meninggalkan yang lama, menjadi yang baru. Dan semua itu seperti kawan-kawan bilang, yang tidak baik kita buang, kita ambil yang baiknya saja. Jadi kita ambil hikmahnya. Segala sesuatunya, hikmahnya itu amat sangat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi siapapun lah orang yang mengalami kejadian di 2020. Jadi harapan saya pastinya tetap positive thinking, semangat, dan
Jangan dikasih kendor, tetap ayo sambut 2021 dengan positive thinking. Terima kasih. Oke. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa. Ya, jadi saya hanya memberikan satu gambaran di akhir bahwa bagaikan gelombang laut, begitu banyak perjalanan yang membuat kita segala sesuatunya di bawah angin, ombak, dan itu membuat kita susah dan mungkin khawatir. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa itulah pembelajaran hidup yang berharga dalam hidup kita, supaya kita tetap yakin bahwa Tuhan itu ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun begitu banyak gelombang, angin, badai yang selalu menghantui kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan kepastian dalam hidup kita untuk kita tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga tahun 2021 kita pasti berkemenangan. Terima kasih, biarlah hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Oke, shalom, terima kasih, Tuhan Yesus berkati.